Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya Unif Karera Saya Muhammad Hafiz Nur Akmal. Saya Hairunisa. akan mempresentasikan bab 5 yang berjudul Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Arus Kas. Tujuan pembelajaran yang pertama itu kita akan menjelaskan kegunaan, batasan, dan isi laporan posisi keuangan. Yang kedua, menyiapkan laporan posisi keuangan diklasifikasikan. Yang ketiga, menjelaskan tujuan, isi, dan penyusunan laporan arus kas. Yang keempat, menjelaskan jenis informasi tambahan yang diberikan. Pratinjau bab 5, laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Itu ada kegunaan laporan keuangan, keterbatasan posisi laporan keuangan, dan klasifikasi posisi laporan keuangan. Yang kedua, ada penyusunan posisi laporan keuangan, yaitu ada formulir akun dan formulir laporan. Yang ketiga, ada laporan arus kas, yaitu ada tujuan laporan arus kas, isi pernyataan arus kas, penyusunan laporan arus kas, serta kegunaan laporan arus kas. Yang keempat, itu ada informasi tambahan, yaitu ada catatan atas laporan keuangan, teknik pengungkapan, dan pedoman lainnya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai laporan posisi keuangan. Kegunaan laporan posisi keuangan. Dengan memberikan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas, laporan posisi keuangan memberikan dasar untuk menghitung tingkat pengembalian dan mengevaluasi struktur modal perusahaan. Analis perusahaan juga menggunakan informasi dalam laporan bagian keuangan untuk risiko perusahaan dan arus kas masa depan. Dalam hal ini, analis menggunakan pernyataan posisi untuk menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Likuiditas itu menggambarkan jumlah waktu yang diharapkan untuk berlalu sampai suatu direalisasikan atau dikonversi menjadi kas atau sampai kewajiban harus dibayar. Pada rasio likuiditas jangka pendek seperti rasio kas atau mendekati kas terhadap kewajiban jangka pendek. Rasio ini menunjukkan apakah perusahaan akan memiliki sumber daya untuk membayar kewajiban saat ini dan yang akan jatuh tempo. Demikian pula, pemegang saham menilai likuiditas untuk mengevaluasi kemungkinan dividen tunai di masa depan atau pembelian kembali saham. Secara umum, semakin besar likuiditas, maka semakin rendah risiko kegagalannya. Solvabilitas itu mengacu pada kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya saat jatuh tempo. Misalnya, ketika sebuah perusahaan memiliki tingkat hutang jangka panjang yang tinggi dibandingkan dengan aset, maka ia memiliki solvabilitas yang lebih rendah daripada perusahaan sejenis dengan tingkat hutang jangka panjang yang rendah. Perusahaan dengan hutang yang lebih tinggi relatif akan lebih beresiko karena mereka akan membutuhkan lebih banyak aset mereka untuk memenuhi kewajiban tetap mereka atau pembayaran bunga dan pokok. Likuiditas dan solvabilitas itu memengaruhi fleksibilitas keuangan perusahaan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk mengambil tindakan efektif untuk mengubah jumlah dan waktu arus kas sehingga dapat menanggapi kebutuhan dan peluang yang tidak terduga. Sebagai contoh, sebuah perusahaan mungkin saja menjadi begitu terbebani dengan hutang yang begitu tidak fleksibel secara finansial sehingga memiliki sedikit atau tidak ada sumber uang tunai untuk membiayai ekspansi atau untuk melunasi hutang yang jatuh tempo. Perusahaan dengan tingkat fleksibilitas keuangan yang tinggi lebih mampu bertahan di masa-masa sulit, pulih dari kemunduran yang tidak terduga, dan memanfaatkan peluang investasi yang menguntungkan dan tidak terduga. Umumnya, semakin besar fleksibilitas keuangan suatu perusahaan, maka semakin rendah risiko kegagalannya. Keterbatasan laporan posisi keuangan. Beberapa keterbatasan utama laporan posisi keuangan adalah yang pertama,
Sebagian besar aset dan kewajiban dilaporkan sebagai biaya perolehan. Akibatnya, informasi yang diberikan dalam laporan posisi keuangan sering dikritik karena tidak melaporkan nilai yang lebih relevan. Misalnya, Pemex memiliki minyak mentah dan alam gas yang memungkinkan menghargai nilainya. Namun, ia melaporkan peningkatan apapun hanya jika dan ketika menjual aset saja. Yang kedua, perusahaan menggunakan penilaian dan estimasi untuk menentukan banyak item yang dilaporkan di dalam laporan posisi keuangan. Misalnya, dalam laporan posisi keuangannya, seperti Lenovo yang memperkirakan jumlah piutang yang akan dikumpulkannya, masa pakai gudangnya, dan jumlah komputer yang akan dikembalikan tanpa jaminan. Yang ketiga, itu ada laporan posisi keuangan harus menghilangkan banyak item yang memiliki nilai keuangan tetapi perusahaan tidak dapat mencatatnya secara objektif. Misalnya, pengetahuan dan keterampilan karyawan Intel dalam mengembangkan chip komputer baru dapat dikatakan sebagai aset perusahaan yang paling signifikan. Namun, karena Intel tidak dapat secara andal mengukur nilai karyawannya, dan aset tidak berwujud lainnya seperti basis pelanggan, keunggulan penelitian, dan reputasi, maka Intel tidak mengakui item ini dalam laporan posisi keuangan. Demikian pula, banyak kewajiban dilaporkan secara off-balance sheet jika ada. Klasifikasi dalam laporan posisi keuangan. Artinya, laporan posisi keuangan mengelompokkan item-item yang serupa untuk sampai pada subtotal yang signifikan. Perusahaan harus melaporkan dan mengklasifikasikan item individual secara cukup rinci untuk memungkinkan pengguna menilai jumlah, waktu, dan kepastian arus kas masa depan. Klasifikasi seperti itu juga memudahkan pengguna untuk mengevaluasi likuiditas dan fleksibilitas keuangan perusahaan, profitabilitas, dan resiko. Untuk mengklasifikasikan pos-pos dalam laporan keuangan, perusahaan mengelompokkan pos-pos tersebut dengan karakter yang serupa, karakteristik, dan item yang terpisah dengan karakteristik yang berbeda. Misalnya, perusahaan harus melaporkan secara terpisah. Yang pertama, itu ada aset dan kewajiban dengan karakteristik likuiditas umum yang berbeda. Sebagai contoh, Nokia itu melaporkan kas secara terpisah dari persediaan. Yang kedua, ada aset yang berbeda dalam fungsi yang diharapkan dalam operasi pusat perusahaan atau kegiatan lainnya. Misalnya, Puma melaporkan persediaan barang dagangan secara terpisah dari properti, pabrik, dan peralatan. Demikian pula, perusahaan seperti Mars dan Spencer PLC yang menggunakan aset dalam operasinya harus melaporkan aset ini secara berbeda dari aset yang dimiliki untuk investasi dan aset yang dibatasi, seperti fasilitas sewaan. Yang ketiga, itu ada kewajiban yang berbeda dalam jumlah, sifat, dan waktunya. Untuk contoh, Royal Alcohol harus melaporkan hutang usaha secara terpisah dari kewajiban pensiunnya. 3 kelas umum item yang termasuk dalam laporan posisi keuangan itu adalah aset, kewajiban, dan ekuitas. Elemen laporan keuangan, itu ada aset, yaitu sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan mengalir ke entitas. Yang kedua, itu ada kewajiban. Kewajiban kini entitas yang timbul dari masa lalu. Peristiwa yang penyelesaiannya diharapkan menghasilkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Lalu ada ekuitas, yaitu kepentingan residual dalam aset entitas setelah dikurangi semua kewajibannya. Ilustrasi 5.1 menunjukkan format umum penyajian laporan posisi keuangan. Itu ada aset, terdiri dari aset tidak lancar, seperti lalu ada investasi, properti bangunan, dan peralatan. Aset tidak berwujud, aset lainnya, serta aset lancar. Lalu ada ekuitas dan kewajiban. Itu ada ekuitas, modal saham, premium saham, laba ditahan, akumulasi pendapatan komprehensif lain, yaitu kepentingan non-pengendali atau kepentingan minoritas, kewajiban tak lancar, dan kewajiban lancar.
Aset tidak lancar. Aset lancar itu adalah uang tunai dan aset lain yang diharapkan dapat dikonversi oleh perusahaan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi baik dalam 1 tahun atau siklus operasi mana yang lebih lama. Aset tidak lancar itu adalah tidak memenuhi definisi aset lancar, mencakup berbagai item seperti pembahasan berikut. Investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang itu sering disebut hanya sebagai investasi. Biasanya terdiri dari salah satu dari 4 jenis. Yang pertama, ada investasi dalam surat berharga, seperti obligasi, saham biasa, atau wesel jangka panjang. Yang kedua, itu ada investasi dalam aset berwujud yang saat ini tidak digunakan dalam operasi, seperti tanah yang dimiliki untuk spekulasi. Yang ketiga, ada investasi yang disisihkan dalam dana khusus seperti dana pelunasan, dana pensiun, bangunan, atau dana ekspansi. Yang keempat, ada investasi pada anak perusahaan yang tidak dikonsolidasi atau perusahaan asosiasi. Perusahaan mengelompokkan investasi dalam sekuritas uang dan ekuitas ke dalam 3 portofolio terpisah untuk tujuan penilaian dan pelaporan. Dimiliki untuk ditagih. Itu sekuritas utang yang dikelola perusahaan untuk ditagih berdasarkan prinsip kontrak, pembayaran pokok, serta bunga. Perdagangan itu juga disebut sebagai nilai wajar melalui laba rugi. Hutang dan sekuritas ekuitas yang dibeli dan dimiliki terutama untuk dijual dalam waktu dekat untuk menghasilkan pendapatan pada perubahan harga jangka pendek. Lalu ada ekuitas non-perdagangan, yaitu efek ekuitas tertentu yang dimiliki untuk tujuan selain perdagangan, untuk memenuhi persyaratan hukum dan kontrak. Sebuah perusahaan harus melaporkan sekuritas perdagangan, baik hutang atau ekuitas, sebagai aset lancar. Mengklasifikasikan sekuritas ekuitas yang dimiliki untuk ditagih dan tidak diperdagangkan secara individual sebagai lancar pada tidak lancar, tergantung kepada keadaan. Ini harus melaporkan sekuritas yang dimiliki untuk ditagih dengan biaya perolehan yang diamortisasi. Semua sekuritas ekuitas yang diperdagangkan dan non-perdagangan dilaporkan pada nilai wajar. Seperti halnya Christian Dior melaporkan investasinya seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 5.2. Itu Christian Dior, ini dalam jutaan. Investasi pada entitas asosiasi sebesar $521, dan aset keuangan tidak lancar $632. Ada properti, bangunan, dan peralatan. Aset berumur panjang yang digunakan dalam properti, pabrik, dan peralatan itu adalah operasi reguler yang nyata dari bisnis. Aset ini terdiri dari properti fisik seperti tanah, bangunan, mesin, furnitur, peralatan, dan sumber daya yang terbuang atau mineral. Dengan pengecualian tanah, perusahaan dapat mendepresiasi, misalnya bangunan, atau menghabiskan, misalnya cadangan minyak, aset-aset ini. Iyun CO Ltd mempresentasikan aset tetapnya dalam laporan posisi keuangan seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 5.3. Iyun CO Ltd dalam jutaan, properti, bangunan, dan peralatan. Tanah sebesar $316.649, bangunan dan struktur sebesar $786.075, perabotan dan perlengkapannya itu sebesar $120.347, kendaraan sebesar 2.459, konstruksi sedang berlangsung sebesar 33.172, serta total properti, bangunan, dan peralatannya itu sebesar $1.258.702. Aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud tidak memiliki substansi fisik dan tidak berbentuk finansial instrumen, termasuk hak paten, hak cipta, waralaba, niat baik, merek dagang, nama dagang, dan daftar pelanggan. Perusahaan menghapuskan atau mengamortisasi aset tak berwujud dengan umur terbatas selama masa manfaatnya. Secara berkala, menilai aset tak berwujud seperti goodwill untuk penurunan nilai.
tak berwujud dapat mewakili sumber daya ekonomi yang signifikan. Namun, analis keuangan sering mengabaikannya karena penilaiannya itu sangat sulit. Biaya penilaian dan pengembangan dibebankan pada saat terjadinya kecuali untuk biaya pengembangan tertentu yang dikapitalisasi jika kemungkinan besar proyek pengembangan akan menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. Ilustrasi 5.4 itu Nokia melaporkan aset tidak berwujud dalam laporan posisi keuangannya seperti yang ditunjukkan pada Nokia Corporation dalam jutaan. Kapitalisasi biaya pengembangan itu sebesar $244, goodwill sebesar 6.257, aset tidak berwujud lainnya sebesar 3.913, serta total tidak berwujudnya itu ada $10.414. Aset lainnya dijual dan dibatasi barang-barang yang termasuk dalam bagian aset lain-lain. Sangat bervariasi dalam praktiknya seperti biaya dibayar di muka jangka panjang dan piutang tidak lancar. Lainnya yang mungkin termasuk adalah aset dalam dana khusus, kekayaan yang dimiliki, atau surat berharga. Perusahaan harus membatasi bagian ini untuk memasukkan hanya item yang tidak biasa yang cukup berbeda dari aset yang dimasukkan dalam kategori tertentu. Aset lancar. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, aset lancar itu adalah uang tunai dan aset lain yang diharapkan perusahaan untuk dikonversi menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi, baik dalam 1 tahun atau dalam siklus operasi, mana saja yang lama. Siklus operasi itu adalah waktu rata-rata antara saat perusahaan memperoleh bahan dan persediaan dan saat menerima uang tunai untuk penjualan produk. Untuk itu, perusahaan memperoleh bahan dan perlengkapan. Siklus beroperasi dari kas melalui persediaan, produksi, piutang, dan kembali ke kas. Ketika beberapa siklus operasi terjadi dalam 1 tahun, yang umumnya berlaku untuk perusahaan jasa, sebuah perusahaan menggunakan periode 1 tahun. Jika siklus operasi itu lebih dari 1 tahun, maka perusahaan menggunakan periode yang lebih lama. Lima item utama yang ditemukan di bagian aset lancar dan dasar penilaiannya adalah ditunjukkan pada ilustrasi 5.5. Aset ini umumnya disajikan dalam urutan berikut. Barang, itu ada persediaan, biaya dibayar di muka, piutang, investasi jangka pendek, kas, dan setara kas. Dasar penilaiannya itu ada nilai realisasi biaya atau bersih yang lebih rendah, biaya, perkiraan jumlah tertagih, umumnya nilai wajar, serta nilai wajar. Sebuah perusahaan tidak melaporkan 5 item ini sebagai aset lancar jika tidak berharap untuk merealisasikannya dalam 1 tahun atau dalam siklus operasi, mana yang lebih lama. Misalnya, perusahaan mengeluarkan kas dari bagian aset lancar yang dibatasi penggunaannya untuk tujuan selain pembayaran kewajiban saat ini atau untuk digunakan dalam operasi saat ini. Umumnya, jika perusahaan mengharapkan untuk mengubah aset menjadi uang tunai atau menggunakannya untuk membayar kewajiban lancar dalam 1 tahun atau siklus operasi, mana yang lebih lama, maka itu mengklasifikasikan aset sebagai lancar. Inventaris. Untuk menyajikan kesediaan dengan benar, perusahaan mengungkapkan dasar penilaian. Misalnya, nilai realisasi lebih rendah atau nilai realisasi bersih. Dan asumsi arus biaya yang digunakan, misalnya FIFO atau biaya rata-rata. Disajikan dalam ilustrasi 5.6 adalah bagaimana Royal Ahold melaporkan inventarisnya. Sebuah perusahaan manufaktur seperti Acer Incorporated juga menunjukkan tahap penyelesaian persediaan, seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 5.7. Perhatikan bahwa Acer menunjukkan jumlah keduanya. Ilustrasi 5.6, laporan posisi keuangan penyajian inventories. Royal Ahold dalam jutaan, itu ada kurun aset inventories-nya itu sebesar $1.319. Notnya itu, entitas dinyatakan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Cost terdiri dari semua biaya pembelian,
biaya konversi, dan biaya lain yang terjadi untuk membawa persediaan ke lokasi dan kondisinya saat ini. Setelah dikurangi tunjangan vendor yang diatribusikan dalam persediaan, biaya persediaan ditentukan dengan menggunakan metode first in first out atau FIFO, atau metode biaya rata-rata tertimbang, tergantung pada sifat atau penggunaannya. Untuk persediaan tertentu, biaya diukur dengan menggunakan metode eceran, di mana nilai penjualan persediaan adalah dikurangi dengan persentase margin kotor yang sesuai. Nilai realisasi bersih itu adalah taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa, dikurangi dengan taksiran beban pemasaran, distribusi, dan penjualan. Ini merupakan contoh statement of financial position presentation of inventories. Piutang. Perusahaan harus dengan jelas mengidentifikasi setiap kerugian yang diantisipasi karena tidak tertagihnya piutang, jumlah dan sifat dari setiap piutang non-usaha, dan setiap piutang yang digunakan sebagai jaminan. Kategori utama dari piutang harus ditunjukkan dalam laporan posisi keuangan atau catatan terkait. Untuk piutang yang timbul dari transaksi yang tidak biasa, seperti penjualan properti atau pinjaman kepada rekanan atau karyawan, perusahaan harus mengklasifikasikannya secara terpisah sebagai piutang jangka panjang, kecuali penagihan diharapkan dalam waktu 1 tahun. Seperti halnya Ralph Group melaporkan piutangnya seperti terlihat pada ilustrasi 5.8. Ini Ralph Group, ini dalam jutaan current asset, trade and other receivables-nya itu ada 1.601. Trade receivables-nya itu ada 1.461, allowance for doubtful debt-nya itu ada 51. Maka prepayment and accrued income-nya itu dikurang sebesar totalnya itu 1.601. Biaya dibayar di muka. Sebuah perusahaan memasukkan biaya dibayar di muka dalam aset lancar jika akan menerima manfaat atau biasanya jasa dalam 1 tahun atau siklus operasi, mana yang lebih lama. Sebuah perusahaan melaporkan biaya dibayar di muka sebesar biaya yang belum kadaluarsa atau tidak terpakai. Contoh umumnya itu adalah pembayaran di muka untuk polis asuransi. Sebuah perusahaan mengklasifikasikannya sebagai biaya dibayar di muka karena pembayaran mendahului penerimaan manfaat pertanggungan. Biaya dibayar di muka lainnya termasuk sewa dibayar di muka, iklan, pajak, dan perlengkapan kantor atau operasional perusahaan. Melaporkan biaya dibayar di muka dalam aset lancar lainnya, bersama dengan piutang pajak selain pajak penghasilan dan aset keuangan derivatif, seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 5.9. Ini merupakan contoh dari Statement of Financial Position, Presentation of Prepaid Expense, Adidas. Investasi jangka pendek. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, perusahaan harus melaporkan sekuritas perdagangan ikatan, baik itu utang atau ekuitas sebagai aset lancar. Ini mengklasifikasikan investasi non-perdagangan individu sebagai lancar atau tidak lancar, tergantung pada keadaan. Ini harus melaporkan sekuritas yang dimiliki untuk ditagih. Kadang-kadang itu disebut sebagai dimiliki hingga jatuh tempo dengan biaya perolehan diamortisasi. Semua sekuritas perdagangan dilaporkan pada nilai wajar. Ilustrasi 5.10 itu memberikan kutipan dari laporan tahunan AB InBev dengan sehubungan dengan aset keuangan jangka pendeknya. Investment securities-nya itu sebesar €179, current investment, financial asset at fair value to profit or loss-nya itu sebesar $170, debt securities held to maturity-nya itu 9, jadi totalnya itu ada €179. Uang tunai atau kas.
Uang tunai umumnya dianggap terdiri dari mata uang dan giro. Uang tersedia sesuai permintaan di lembaga keuangan. Setara kas, itu adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang. Sebagian besar perusahaan menggunakan keterangan kas dan setara kas dan menunjukkan bahwa jumlah ini mendekati nilai wajar. Contohnya, pada ilustrasi 5.11. Berdasarkan opsi nilai wajar, perusahaan dapat memilih untuk menggunakan nilai wajar sebagai dasar pengukuran untuk aset dan liabilitas keuangan yang dipilih. Untuk perusahaan-perusahaan ini, beberapa aset keuangan dan kewajiban, mereka dapat dicatat pada biaya historis, sementara yang lain itu dicatat pada nilai wajar. Ini contohnya Adidas dalam jutaan, uang tunainya itu sebesar 244 euro. Not 5, kas dan setara kas. Kas dan setara kas terdiri dari kas di bank dan di tangan, serta deposito banknya jangka pendek. Perusahaan harus mengungkapkan batasan atau komitmen apapun yang terkait dengan ketersediaan uang tunai. Jika perusahaan membatasi uang tunai untuk tujuan selain kewajiban saat ini, itu tidak termasuk uang tunai dari aset lancar. Ilustrasi 5.12 itu menunjukkan contohnya dari laporan tahunan Vodafone PLC. Ini merupakan contoh dari Statement of Financial Position Presentation of Receipted Cash. Investasi lainnya terdiri dari berikut ini, yang semuanya diklasifikasikan sebagai terdaftar dan tidak terdaftar. Dengan kecuali utang dan obligasi lainnya yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, dan kas yang dimiliki sebagai deposito terbatas. Ekuitas. Bagian ekuitas juga disebut sebagai ekuitas pemegang saham. Itu adalah salah satu bagian yang paling sulit untuk disiapkan dan dipahami. Hal ini disebabkan kompleksitas biasa dan preferensi, perjanjian saham, dan berbagai pembatasan ekuitas yang dikenakan oleh hukum perusahaan, kewajiban, perjanjian, dan dewan direksi. Perusahaan biasanya itu membagi bagian menjadi 6 bagian. Bagian ekuitas, yang pertama itu ada modal saham, yaitu nilai nominal atau dinyatakan dari saham yang diterbitkan. Ini termasuk saham biasa. Kadang-kadang ini disebut sebagai saham biasa dan saham preferen, atau kadang-kadang juga disebut sebagai saham preferen. Yang kedua, itu modal premium, kelebihan jumlah yang dibayarkan atas bagian atau nilai yang dinyatakan. Yang ketiga, itu adalah laba ditahan, yaitu laba perusahaan yang tidak dibagikan. Yang keempat, ada akumulasi penghasilan komprehensif lainnya, yaitu dari pendapatan komprehensif lainnya. Yang kelima, ada saham treasury, yaitu umumnya jumlah saham biasanya itu akan dibeli kembali. Yang keenam, ada kepentingan non-pengendali atau kepentingan minoritas, yaitu bagian dari ekuitas anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan pelapor. Ini ilustrasi 5.13 menyajikan contoh bagian ekuitas untuk Delhaize Group. Share kapitalnya itu sebesar 50 euro, share premiumnya itu 2.725, treasury shares-nya itu 56, retained earnings-nya itu ada 2.678, ada reserves-nya itu ada 1.254, shareholder equity-nya itu ada 4.143, non-controlling interest-nya itu ada 52, jadi total equity-nya itu ada 4.195 euro. Banyak perusahaan yang melaporkan di bawah IFRS sering menggunakan istilah cadangan sebagai semua termasuk semua item seperti laba ditahan, premi saham, dan akumulasi pendapatan komprehensif lainnya. Contoh presentasi tersebut ditunjukkan pada ilustrasi 5.14 untuk Lenovo Group Limited. Share kapitalnya itu ada $29.530, reserve-nya itu ada 1.281.208,
equity attribute to owners-nya itu ada 1.310.738, dan controlling interest-nya itu ada 177, dan total equity-nya itu ada 1.310.915 dolar. Akun ekuitas di perusahaan sangat berbeda dari yang ada dalam kemitraan atau kepemilikan. Mitra menunjukkan secara terpisah akun modal permanen mereka dan saldo akun sementara mereka, rekening penarikan. Kepemilikan biasanya menggunakan satu akun modal yang menangani semua transaksi ekuitas pemilik. Kewajiban tidak lancar. Kewajiban tidak lancar itu adalah kewajiban yang tidak diharapkan oleh perusahaan untuk dilikuidasi dalam jangka waktu lebih lama dari 1 tahun atau siklus operasi normal. Sebaliknya, ia mengharapkan untuk membayar mereka pada tanggal tertentu di luar waktu itu. Contoh yang paling umum itu adalah hutang obligasi, wesel bayar, beberapa jumlah pajak penghasilan tangguhan, kewajiban sewa, dan kewajiban pensiun. Perusahaan mengklasifikasikan kewajiban tidak lancar yang jatuh tempo dalam siklus operasi saat ini atau 1 tahun sebagai kewajiban lancar jika pembayaran kewajiban memerlukan penggunaan aset lancar. Secara umum, kewajiban tidak lancar itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, itu ada kewajiban yang timbul dari situasi pembiayaan tertentu, seperti penerbitan obligasi, kewajiban sewa jangka panjang, dan wesel bayar jangka panjang. Yang kedua, ada kewajiban yang timbul dari operasi normal perusahaan. Kewajiban tersebut dapat kewajiban pajak penghasilan tangguhan. Yang ketiga, ada kewajiban yang bergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih masa depan untuk mengkonfirmasi jumlah yang harus dibayar, atau penerima pembayaran atau tanggal pembayaran, jaminan layanan atau produk, kewajiban lingkungan, dan restrukturisasi sering disebut sebagai provisi. Ilustrasi 5.15 itu memberikan contoh diambil dari kutipan dari keuangan Silver Farms Limited. Itu ada provision-nya itu ada 9.683, interest bearing loans and borrowings-nya itu ada 550, deferred income tax-nya itu ada 20.724. Jadi totalnya itu ada 30.957. Kewajiban lancar. Kewajiban lancar itu ada kewajiban yang umumnya diharapkan diselesaikan oleh perusahaan dalam siklus operasi normalnya atau 1 tahun mana yang lebih lama. Konsep ini meliputi utang akibat perolehan barang dan jasa seperti utang usaha, utang gaji, dan utang upah, utang pajak penghasilan, dan sebagainya. Yang kedua, ada koleksi yang diterima di muka untuk penyerahan barang atau pelaksanaan jasa, seperti pendapatan sewa diterima di muka, pendapatan langganan diterima di muka. Yang ketiga, ada kewajiban lain yang likuiditasinya itu akan dilakukan dalam siklus operasi dalam 1 tahun, seperti porsi obligasi dalam jangka panjang yang harus dibayar pada periode berjalan, kewajiban jangka pendek yang timbul dari pembelian peralatan atau estimasi kewajiban, seperti garansi kewajiban. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, kewajiban yang diestimasi sering disebut sebagai provisi. Terkadang kewajiban yang terutang dalam tahun depan itu tidak termasuk dalam kewajiban lancar. Hal ini terjadi ketika perusahaan membiayai kembali utang secara jangka panjang sebelum akhir periode pelaporan. Pendekatan ini digunakan karena likuidasi tidak menghasilkan dari penggunaan aset lancar atau penciptaan kewajiban lancar lainnya. Perusahaan tidak melaporkan kewajiban lancar dalam urutan yang konsisten. Secara umum, meskipun perusahaan paling sering mencantumkan wesel bayar, hutang dagang, atau hutang jangka pendek sebagai hal yang pertama, hutang pajak penghasilan atau kewajiban lancar lainnya biasanya dicantumkan terakhir. Sebagai contoh, lihat bagian kewajiban lancar Siemens pada ilustrasi 5.16.
Ini merupakan contoh dari ilustrasi 5.16 Siemens Edge current liabilities, short-term debt, and current maturities of long-term debt-nya itu 1.819 euro, trade payables-nya itu ada 8.860, ada current financial liabilities-nya itu ada 2.427, current provision-nya itu ada 5.165, income tax payable-nya itu ada 1.970, ada current liabilities-nya itu ada 21.644, liabilities associated with asset classified as held for disposal-nya itu ada 566, dan total current liabilities-nya itu ada 42.451. Kewajiban lancar mencakup pos-pos seperti wesel dagang, dana perdagangan, serta hutang dagang. Uang muka yang diterima dari pelanggan, dan hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Jika jumlahnya material, perusahaan mengklasifikasikan pajak, penghasilan, dan pos lain yang masih harus dibayar secara terpisah. Sebuah perusahaan harus menjelaskan secara lengkap dalam catatan setiap informasi tentang kewajiban yang dijamin. Misalnya, saham yang dipegang sebagai jaminan atas wesel bayar untuk mengidentifikasi aset yang memberikan keamanan. Kelebihan total aset lancar atas total kewajiban lancar disebut itu modal kerja atau terkadang modal kerja bersih. Modal kerja merupakan jumlah bersih dari sumber daya perusahaan yang relatif liquid. Artinya, itu adalah penyangga likuiditas yang tersedia untuk memenuhi tuntutan keuangan dari siklus operasi. Perusahaan jarang mengungkapkan pada laporan posisi keuangan jumlah modal kerja, tetapi bankir dan kreditur lainnya menghitungnya sebagai indikator likuiditas jangka pendek dari sebuah perusahaan. Untuk menentukan likuiditas aktual dan ketersediaan modal kerja untuk kewajiban lancar, bagaimanapun memerlukan analisis komposisi aset lancar dan kedekatan mereka dengan uang tunai. Selanjutnya akan dibacakan oleh Akmal. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan. Siapkan laporan posisi keuangan yang diklasifikasikan. Perusahaan menyajikan aset terlebih dahulu, diikuti oleh ekuiditas, kemudian kewajiban. Secara umum, perusahaan menggunakan formulir akun atau formulir laporan untuk menyediakan atau menyajikan informasi laporan posisi keuangan. Formulir akun mencantumkan aset menurut bagian di sisi kiri, dan ekuitas dan kewajiban menurut bagian sisi kanan.
Kerugian utama adalah kebutuhan akan ruang yang cukup luas untuk menyajikan barang-barang serta berdampingan. Seringkali, formulir akun membutuhkan 2 halaman yang berhadapan. Formulir laporan mencantumkan bagian satu di atas yang lain pada halaman yang sama. Lihat misalnya ilustrasi 5.17 yang mencantumkan aset diikuti oleh ekuiditas dan kewajiban langsung di bawah pada halaman yang sama. Jarang perusahaan menggunakan format laporan format posisi keuangan lainnya. Misalnya perusahaan terkadang mengurangi kewajiban lancar dari aset lancar untuk sampai pada modal kerja, atau mereka mengurangi semua kewajiban dari semua aset. Ini ada contoh dari Scientific Product Inc. Statement of Financial Position Desember 31, 2019. Di situ ada non-current asset, ada current asset, ada equity dan liabilities, yaitu ada equity, non-current liabilities, ada current liabilities, dan total equity dan liabilities. Selanjutnya ada laporan arus kas. Tujuan laporan arus kas, yaitu tujuan utama dari laporan arus kas adalah untuk menyediakan informasi yang relevan tentang penerimaan kas dan pembayaran kas dari suatu perusahaan selama satu periode. Untuk mencapai tujuan ini, laporan arus kas melaporkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada pengaruh kas dari operasi selama periode. Yang kedua, ada transaksi investasi. Yang ketiga, ada transaksi pembiayaan. Dan yang keempat, ada kenaikan atau penurunan bersih kas selama satu periode tersebut. Laporan arus kas memenuhi tujuan pelaporan keuangan untuk membantu menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas pada masa depan. Selanjutnya yaitu isi laporan arus kas. Perusahaan mengklasifikasikan menerima kas dan pembayaran kas selama satu periode menjadi 3 perbedaan, yaitu aktivitas dalam laporan arus kas, selanjutnya ada aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Ditentukan sebagai berikut. Yang pertama ada aktivitas operasi, yaitu melibatkan efek kas dari transaksi yang masuk ke dalam penentuan laba bersih. Yang kedua ada kegiatan investasi, termasuk membuat dan menagih pinjaman dan memperoleh dan melepas investasi, baik utang maupun ekuitas, dan properti, pabrik, dan peralatan. Selanjutnya ada aktivitas pendanaan, yang melibatkan pos kewajiban dan ekuitas. Mereka termasuk yang pertama yaitu memperoleh sumber daya dari pemilik dan memberi mereka pengembalian investasi mereka. Dan yang kedua ada meminjam uang dari kreditur dan membayar kembali jumlah yang dipinjam. Selanjutnya ada ilustrasi 5.18 yang menunjukkan format dasar laporan arus kas, yaitu basic format of cash flow statement. Ada statement of cash flow, yang pertama ada cash flow from operating activities, yang kedua ada cash flow from investing activities, yang ketiga ada cash flow from financing activities, ya di jumlah menjadi net increase atau decrease in cash. Selanjutnya ada cash at the beginning of year, lalu hasilnya berupa cash at the end of year. Selanjutnya ada nilai pernyataan itu adalah membantu dan penggunaan mengevaluasi likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, likuiditas mengacu pada kedekatan dengan uang tunai, aset, dan kemampuan. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya pada saat jatuh tempo. Selanjutnya ada fleksibilitas keuangan, yaitu kemampuan perusahaan untuk merespon dan beradaptasi dengan kesulitan keuangan, serta kebutuhan dan peluang yang tidak terduga. Lalu ada penyusunan arus kas.
Sumber informasi, yaitu perusahaan memperoleh informasi untuk menyusun laporan arus kas dari berbagai sumber. Yang pertama ada laporan posisi keuangan komparatif, yang kedua ada laporan laba rugi saat ini, dan yang ketiga ada data transaksi terpilih. Selanjutnya ada mempersiapkan laporan arus kas. Mempersiapkan laporan arus kas dari sumber-sumber ini melibatkan 4 langkah, yaitu yang pertama ada tentukan kas bersih yang disediakan oleh atau digunakan dalam aktivitas operasi. Yang kedua, tentukan kas bersih yang disediakan oleh atau digunakan dalam aktivitas investasi dan pendanaan. Yang ketiga, ada tentukan perubahan, kenaikan, dan penurunan kas selama periode tersebut. Yang keempat, ada rekonsiliasi perubahan kas dengan saldo kas awal dan akhir. Kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi adalah kelebihan penerimaan kas atas pembayaran kas dari aktivitas operasi. Perusahaan menentukan jumlah ini dengan mengubah laba bersih berdasarkan aktual menjadi basis kas. Untuk melakukannya, mereka menambah atau mengurangi dari laba bersih item-item dalam laporan laba rugi yang tidak mempengaruhi uang tunai. Prosedur ini mengharuskan perusahaan menganalisis tidak hanya laporan laba rugi tahun berjalan, tetapi juga laporan komparatif posisi keuangan dan data transaksi yang terpilih. Aktivitas non-tunai yang signifikan. Tidak semua aktivitas penting perusahaan melibatkan kas. Contohnya, aktivitas non-tunai yang signifikan adalah 1. Penerbitan saham biasa untuk membeli aset. Yang kedua, ada konversi obligasi menjadi saham biasa. Yang ketiga, ada penerbitan hutang untuk membeli aset. Yang keempat, ada penukaran aset berumur panjang. Aktivitas pendanaan dan investasi signifikan yang tidak mempengaruhi kas tidak dilaporkan dalam arus kas. Sebaliknya, kegiatan ini dilaporkan dalam catatan terpisah untuk operasi keuangan. Pelaporan aktivitas non-tunai tersebut memenuhi prinsip pengungkapan penuh. Selanjutnya ada kegunaan laporan arus kas. Kebahagiaan adalah arus kas positif. Memang benar, meskipun laba bersih memberikan ukuran jangka panjang atas keberhasilan atau kegagalan perusahaan, uang tunai adalah sumber kehidupannya. Tanpa uang tunai, sebuah perusahaan tidak akan bertahan. Untuk perusahaan kecil dan baru berkembang, arus kas adalah satu-satunya elemen terpenting untuk bertahan hidup. Bahkan perusahaan menengah dan besar harus mengontrol arus kas. Kreditur memeriksa laporan arus kas dengan hati-hati karena mereka khawatir. Mereka memulai pemeriksaan mereka dengan menemukan kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi jumlah yang tinggi, melanjutkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan kas yang cukup dari operasi untuk membayar tagihan tanpa peminjaman lebih lanjut. Sebaliknya, jumlah kas bersih yang rendah atau negatif yang disediakan oleh aktivitas operasi menunjukkan bahwa perusahaan mungkin harus meminjam atau menerbitkan sekuritas ekuitas untuk memperoleh uang tunai yang cukup untuk membayar tagihannya. Akibatnya, kreditur mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut dalam laporan arus kas perusahaan. Pertanyaan tersebut yaitu ada seberapa sukseskah perusahaan Anda dalam menghasilkan kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi? Yang kedua, apa tren arus kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi dari waktu ke waktu? Dan yang ketiga, apa alasan utama untuk kas bersih positif atau negatif yang disediakan oleh aktivitas operasi? Selanjutnya akan dibawakan oleh Hafiz Akmal. Perusahaan dapat gagal meskipun mereka melaporkan laba bersih. Selisih antara laba bersih dan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi dapat menjadi substansial. Perusahaan terkadang melaporkan angka laba bersih yang tinggi, tetapi negatif kas bersih
disediakan oleh aktivitas operasi. Situasi seperti ini pada akhirnya dapat menyebabkan kebangkrutan. Lalu ada likuiditas keuangan. Pembaca laporan keuangan sering menilai likuiditas dengan menggunakan cash debt coverage saat ini. Ini menunjukkan apakah perusahaan dapat melunasi kewajiban lancar dari operasinya pada tahun tertentu. Untuk rumusnya itu net cash provided by operating activities dibagi average current liabilities sama dengan current cash debt coverage. Lalu ada semakin tinggi cash debt coverage saat ini, semakin kecil kemungkinan perusahaan akan mengalami masalah likuiditas. Misalnya, rasio mendekati 1:1 adalah baik. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat memenuhi semua kewajiban lancarnya dari arus kas yang dihasilkan secara internal. Lalu ada fleksibilitas keuangan. Kemampuan kas untuk membayar kewajibannya dari kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi tanpa harus memperbarui aset yang digunakan dalam operasinya. Ilustrasi, perhatikan kesamaan dengan cakupan uang tunai saat ini. Namun, karena menggunakan rata-rata kewajiban awal menggantikan kewajiban lancar rata, dibutuhkan pandangan tentang yang agak lebih panjang. Rumusnya net cash provided by operating activities dibagi average total liabilities sama dengan cash debt coverage. Lalu ada semakin tinggi rasio ini, semakin kecil kemungkinan perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Yang jatuh tempo ini menandakan apakah perusahaan dapat membayar utangnya dan bertahan jika sumber dana eksternal menjadi terbatas atau terlalu mahal. Lalu ada arus kas bebas. Cara yang lebih canggih untuk memeriksa fleksibilitas keuangan perusahaan adalah dengan mengembangkan analisis arus kas bebas. Arus kas bebas adalah jumlah arus kas bebas yang dimiliki perusahaan. Ia dapat menggunakan arus kas ini untuk membeli investasi tambahan, menghentikan uangnya, membeli saham treasury, atau sekedar menambah likuiditasnya. Pengguna laporan keuangan menghitung arus kas bebas seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 5.28. Itu ada net cash provided by operating activities dikurang capital expenditures dikurang cash dividend sama dengan free cash flow. Lalu dalam analisis arus kas bebas, pertama-tama kami mengurangi pengeluaran modal untuk menunjukkan bahwa itu adalah yang paling sedikit. Pengeluaran diskresioner yang biasanya dilakukan perusahaan tanpa upaya berkelanjutan untuk mempertahankan dan memperluas fasilitas kecil, kemungkinan perusahaan dapat terus mempertahankan posisi kompetitifnya. Kami kemudian memotong dividen. Meskipun sebuah perusahaan dapat memotong dividennya, biasanya akan melakukan hanya dalam keadaan darurat keuangan. Jumlah yang dihasilkan setelah pemotongan ini adalah arus kas bebas perusahaan. Jelas semakin besar jumlah arus kas bebas, semakin besar jumlah fleksibilitas keuangan perusahaan. Informasi tambahannya. Satu set lengkap laporan keuangan terdiri dari berikut ini. Yang pertama, laporan posisi keuangan pada akhir periode. Yang kedua, laporan laba rugi komprehensif untuk periode yang akan disajikan baik sebagai A. 1. Laporan laba rugi komprehensif. B. Laporan laba rugi terpisah dan laporan laba rugi komprehensif. Dalam situasi ini, laporan laba rugi disajikan pertama. Ketiga, laporan perubahan ekuitas. Keempat, laporan arus kas. Dan yang kelima, catatan yang terdiri dari ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan penjelasan lainnya informasi. Ringkasan. Yang pertama, menjelaskan kegunaan, batasan, dan isi laporan posisi keuangan. Orang-orang dari posisi awal memberikan informasi tentang perkiraan sumber daya perusahaan kewajiban dan pilihan laporan posisi keuangan berkontribusi pada pelaporan keuangan dan memberikan dasar untuk 1. Menghitung tingkat pengembalian, 2. Mengevaluasi struktur modal perusahaan, dan 3. Menilai likuiditas
solvabilitas dan fleksibilitas keuangan. Tiga keterbatasan laporan posisi keuangan adalah pada arus. Satu, laporan posisi keuangan umumnya tidak mencerminkan nilai wajar karena akuntan menggunakan dasar biaya historis dalam menilai dan melaporkan laba rugi dan kewajiban. Dua, perusahaan harus menggunakan pertimbangan dan perkiraan untuk menentukan jumlah tertentu, seperti kolektibilitas barang-barang bergerak dan masa manfaat dari tindakan berwujud dan berwujud jangka panjang. Tiga, laporan posisi keuangan menghilangkan banyak item yang bernilai keuangan dalam bisnis, tetapi tidak dapat dicatat secara objektif, seperti sumber daya manusia, basis pendatang, dan reputasi. Lalu ada elemen umum laporan posisi keuangan adalah aset, ekuitas, dan kewajiban. Klasifikasi utama aset adalah aset tidak lancar, investasi jangka panjang, properti, pabrik, dan peralatan. Aset tidak berwujud, aset lainnya, dan aset lancar. Klasifikasi utama kewajiban adalah kewajiban tidak lancar dan kewajiban lancar. Laporan posisi keuangan perusahaan umumnya mengklasifikasikan ekuitas sebagai modal saham, premi saham, dan laba ditahan. Dua, siapkan laporan posisi keuangan rahasia. Formulir laporan mencantumkan ekuitas dan kewajiban langsung di bawah aset pada halaman yang sama. Formulir akan mencantumkan aset berdasarkan bagian di sisi kiri dan ekuitas dan kewajiban per bagian di sisi kanan. Yang ketiga adalah laporan arus kas. Tujuan utama dari laporan arus kas adalah untuk memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan kas dan pembayaran kas perusahaan selama satu periode, melaporkan sumber, penggunaan, dan perubahan kas. Mungkin pembaca laporan keuangan untuk mengetahui apa yang terjadi pada sumber daya perusahaan yang paling liquid. Dalam laporan arus kas, perusahaan mengklasifikasikan penerimaan kas dan pembayaran kas ke dalam tiga aktivitas yang berbeda. Yang pertama, aktivitas operasi melibatkan efek kas dari transaksi yang masuk ke dalam penentuan laba bersih. Yang kedua, kegiatan investasi, termasuk membuat dan menagih pinjaman dan memperoleh dan melepaskan investasi baik utang dan ekuitas, dan properti pabrik dan peralatan. Yang ketiga, pusat pembiayaan melibatkan pos kewajiban dan kewajiban dan ekuitas. Kegiatan pembiayaan meliputi A. Menampung pemilik modal dan memberikan pengembalian atas investasi mereka, dan B. Meminjam uang dari kreditur dan menjual kembali anus yang dipinjam. Next itu ada kreditur memeriksa laporan arus kas dengan hati-hati karena mereka khawatir akan dibayar. Arus kas bersih yang disediakan aktivitas operasi dalam kaitannya dengan kewajiban perusahaan membantu dalam membuat penilaian. Ini dua rasio yang digunakan dalam hal ini adalah rasio cash debt coverage dan cash debt coverage. Selain itu, jumlah arus kas bebas memberikan gambaran kepada kreditur dan pemegang saham tentang fleksibilitas keuangan perusahaan. Lalu yang keempat, jelaskan jenis informasi tambahan yang diberikan. Selain satu set lengkap laporan keuangan, IFRS membutuhkan pelaporan tambahan dalam catatan atas laporan keuangan. Mengungkapkan dalam catatan mencakup satu, kebijakan akuntansi, dan dua, mengungkapkan yang diperluas dan jadwal terperinci yang terkait dengan pos-pos seperti properti, pabrik, dan peralatan, piutang, kewajiban, dan penyediaan dan ekuitas. Perusahaan menggunakan dua metode untuk mengungkapkan informasi terkait adalah laporan posisi keuangan. Yang pertama, penjelasan pretensial. Informasi pretentik memberikan informasi atau deskripsi tambahan setelah item tersebut. Dua, referensi silang dan item kontrak. Perusahaan referensi silang hubungan langsung antara aset dan kewajiban pada laporan posisi keuangan. IFRS juga memberikan pedoman terkait dengan jumlah saling hapus umumnya tidak diizinkan, konsistensi dalam penerapan kebijakan akuntansi, dan penyajian yang benar dan wajar. Yang kelima, identifikasi jenis utama rasio keuangan dan apa yang mereka ukur. Rasio mengukurkan hubungan matematis antara satu kuantitas
dan kuantitas lainnya dinyatakan sebagai persentase, tingkat, atau proporsi. Rasio likuiditas mengukur kemampuan jangka pendek untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo. Rasio aktivitas mengukur efektivitas penggunaan aset. Rasio probabilitas mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan. Cakupan rasio mengukur tingkat perlindungan bagi kreditur jangka panjang dan investor. Berikutnya ada soal dan jawaban. 4.1 LO25 itu hitung pengukuran pendapatan. Di bawah ini adalah informasi terkait file AG 31 Desember 2019, akhir tahun pertama operasinya. Pendapatan penjualan itu $310.000, harga pokok penjualan itu $140.000, beban penjualan dan administrasi $50.000, keuntungan penjualan aset tetap itu $30.000, keuntungan yang belum direalisasi atas ekuitas non-perdagangan itu sebesar $10.000, beban bunga sebesar $6.000, rugi operasi yang dihentikan sebesar $12.000, alokasi untuk kepentingan non-pengendali itu sebesar $40.000, dividen diumumkan dan dibayarkan sebesar $5.000. Instruksinya, hitunglah berikut ini. Yang pertama itu adalah laba dari operasi, yang kedua adalah laba bersih, lalu ada laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham pengendali file AG, lalu ada laba komprehensif, dan saldo laba ditahan pada tanggal 31 Desember 2019. Ini jawabannya file company income statement for the year in Desember 31 tahun 2010. Sales revenue-nya itu sebesar 310.000, total revenue-nya 310.000. Cost of goods sold-nya itu 140.000, gross profit-nya itu sebesar 170.000. Selling and administrative expense-nya itu sebesar 50.000. Lalu totalnya adalah 120. Gain on sale of plant asset-nya itu 30.000, income from operation-nya itu 150.000, interest expense-nya itu 6.000. Income from continue operation-nya itu sebesar 144.000, plus on discontinued operation-nya itu sebesar 12.000, maka net income-nya itu sebesar 132.000 euro. Allocation to non-controlling interest-nya itu sebesar 40.000, maka net income attributable to controlling shareholder-nya itu sebesar 92.000. Net income-nya jadinya 132.000. Unrealized gain non-trading equity securities itu ditambah 10.000, maka total comprehensive income-nya itu sebesar 142.000. Net income-nya lagi 132.000 dikurangi dividen declared and paid-nya itu sebesar 5.000, maka retained earnings Desember tanggal 31 2010 itu sebesar 127.000 euro. Lalu soal kedua ada 4.9. Berikut inilah informasi terkait Taho Ltd untuk tahun 2019 dalam ribuan. Penjualan bersihnya sebesar 1.200.000, harga pokok penjualan sebesar 780.000, biaya untuk penjualan sebesar 65.000, biaya administrasi 48.000, pendapatan dividen 20.000, pendapatan bunga 7.000, penghapusan persediaan karena keuangan sebesar 80.000, beban penyusutan yang dihilangkan secara tidak sengaja pada tahun 2018 sebesar 40.000, beban bunga sebesar 50.000, dividen tunai diumumkan sebesar 45.000. Laba ditahan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 980.000. Tarif pajak efektif 34% untuk semua item 7.000. A. Siapkan laporan laba rugi untuk tahun 2019. Asumsikan bahwa 60.000 saham bisa beredar. Yang B. Siapkan laporan laba ditahan untuk tahun 2019. Jurnal Taho Ltd Income Statement for the year ended Desember 31 2019. Yang pertama itu ada net sales sebesar 7.200, cost of goods sold-nya sebesar 760.000, gross profit sebesar 420.000, selling expense-nya sebesar 65.000, administrative expense-nya sebesar 46.000.
maka total other income and expense sebesar 113.000. Lalu ada dividend revenue sebesar 20.000, interest revenue-nya 7.000, rate of inventory due to op itunya ada 80.000, maka totalnya sebesar 53.000. Income from operation-nya 254.000, interest expense-nya sebesar 50.000, income before income tax-nya sebesar 204.000, income tax-nya sebesar 69.360, net income-nya sebesar 134.640. Earning per share net income-nya itu sebesar 2,24. Lalu yang B itu ada return earning statement for the year ended December 31, 2019. Return earnings Januari 1 as reported sebesar 980.000. Correction for overstatement of net income in pure period depreciation error net of tax-nya itu 26.400. Return earnings Januari 1 as adjusted sebesar 953.600. Net income-nya sebesar 134.640. Maka total yang didapatkan adalah 1.088.240. Lalu ada dividend declared sebesar 45.000. Maka total return earnings di 31 Desember sebesar 1.043.240 dolar. Selanjutnya yaitu soal P41LO235 komponen laba rugi. Berikut ini adalah klasifikasi laporan keuangan, laporan laba rugi komprehensif, dan laporan laba ditahan. Untuk setiap judul akun transaksi, isikan pada tempat yang disediakan huruf dan menunjukkan klasifikasi yang biasa. Laporan laba rugi komprehensif. Yang A yaitu pendapatan, yang B beban operasional, yang C pendapatan atau beban lain, yang D operasi yang dihentikan. Selanjutnya ada pendapatan komprehensif lain, yang F ada penambahan atau pengurangan dari saldo awal, yang G ada tambahan dari laba ditahan, yang H pengurangan dari laba ditahan, yang I ada klasifikasi catatan. Jawabannya yaitu yang pertama E, pendapatan komprehensif lain atau kerugian pemilikan yang belum direalisasikan atas sekuritas ekuitas non-perdagangan. Yang kedua yaitu C, atau pendapatan atau beban lain, keuntungan dari penjualan sekuritas ekuitas non-perdagangan. Yang ketiga A, pendapatan atau pendapatan penjualan. Yang keempat ada pendapatan atau beban lain, yaitu kerugian penurunan nilai goodwill. Yang kelima ada B, yaitu beban operasional atau gaji penjualan yang diperoleh. Selanjutnya ada G, yaitu tambahan pada laba ditahan atau laba bersih untuk periode tersebut. Selanjutnya yaitu C, nomor 7, pendapatan atau beban lain, yaitu kerugian atas penjualan investasi. Nomor 8 yaitu B, atau beban operasional, yaitu penyusutan peralatan yang digunakan dalam operasi. Yang ke-9 H, pengurangan dari laba ditahan, yaitu dividen tunai diumumkan dan dibayarkan. Yang ke-10 F, penambahan atau pengurangan dari saldo awal, koreksi kesalahan karena pengeluaran biaya peralatan pada tahun sebelumnya. Nomor 11 yaitu C, atau pendapatan atau beban lain, yaitu keuntungan asuransi atas hasil asuransi. Kerugian banjir melebihi nilai tercatat. Yang terakhir ada D, yaitu operasi yang dihentikan. Perusahaan telah memutuskan untuk menghentikan produksi divisi permanen dan mengalami kerugian pada penjualan defisit. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.